Izin Pak, jangan ke sana. Ya. Acara mulai udah. Udah Pak, kita langsung Pak. Pak kabar Pak. Jangan. Masuk. Tolong. Tolong. Kita kasih jalan. Kemudian saya Ahmad Rijal Fauzia LBA selaku Wakil Gubernur DKI Jakarta, kami laporkan bahwa pelaksanaan pelantikan pemuda satu Dewan Pimpinan Daerah telah selesai dilaksanakan. Kemudian kami mohon nasihat, arahan dan bimbingan dari rekan saya Ahmad Rijal Fauzia LBA selaku Dewan Pembina Pemuda Kota Bersatu DKI Jakarta. Terima kasih. Provinsi DKI Jakarta untuk juga mengambil tempat di atas panggung. Yang terhormat Dr. Batas Naga, yang terhormat Alam Kolonel Richard Kapau dan Bapak Maripon, abang-abang mendampingi kami untuk menyampaikan cerita kepada dan saya Rijal Fauzia. Ya, Pulau ini sebagai simbol hormat kasih dari kami pemuda Kota Bersatu di seluruh jajaran Provinsi DKI Jakarta. Kami sampaikan ini sebagai tanda support di Papua, mohon bimbingan dan arahan dari Wakil Gubernur Ahmad Rijal Fauzia senantiasa selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada kami untuk mendukung seluruh program pemerintah di jajaran DKI Jakarta. Terima kasih.
musik. Ada upama orang Batak yang saya mau sampaikan kepada Bapak Rija Patria, Wakil Gubernur, Lomak Sili Juang, Lomak Soni Bakuan. Manak dunia berau Bapak Rija Patria MA, Tusima ada kota persetujuan, Tusima ada kota perpasamona. Artinya, kemanapun Bapak Patria melangkah, selalulah dapat hal-hal yang baik itu artinya. Yang kedua, saat disorunga saat kemudian bahasa Nabi Muhammad SAW Bapak Rija Patria MBA, saya sama Bapak Patria Wakil Gubernur tumpang gabian perhorasan. Artinya dengan menyampaikan urus ini, semoga Bapak Patria dan keluarga diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Wakil Gubernur tetap sampaikan urus ini, musik tolong ini. Dilanjutkan sesi yang sangat Pemuda Batak Bersatu. Angkari. Tahan tangannya. kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi. Pembina Pemuda Batak Bersatu Bapak Dr. Ustaz Sinaga dan pembina lainnya yang saya sebutkan satu-satu para senior. Yang kami hormati Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dayat F. Ringo dan seluruh jajaran pengurus. Kemudian hadir bersama saya mendampingi Kepala Badan Puspampol Provinsi DKI Jakarta Bapak Taufan Bakri, para pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Batak Bersatu dan Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu se-Provinsi DKI Jakarta, para hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari yang baik ini dalam rangkaian kegiatan pelantikan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta periode 2020-2025. Kami atas nama Pemprov DKI Jakarta mengucapkan selamat kepada jajaran pengurus DPD dan DPC Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta yang baru saja dilantik, disertai ucapan terima kasih dan mengapresiasi segenap anggota Pemuda Batak Bersatu di Kota Jakarta atas kontribusi yang baik, hubungan dan peran serta aktif dalam menjaga kerukunan dan toleransi di Kota Jakarta sehingga suasana Kota Jakarta terus berlangsung kondusif hingga saat ini. Sebelum saya memulai beberapa poin, karena ini masih suasana pandemi, mari kita semua memberi contoh yang baik. Yang pertama, mari kita pastikan semuanya menggunakan masker. Mohon perhatian semuanya menggunakan masker.
Bisa? Bisa. Itu baru pemuda Batak Bersatu. Yang kedua, mari kita pastikan menjaga jarak. Ayo yang kerumunan agak geser-geser, pinggir-pinggir, biasanya di pinggir-pinggir, media juga ini duduknya coba diperhatikan agak geser-geser kursinya. Untuk kursinya ini bisa digeser-geser. Jadi pastikan kita menjaga jarak dan di pintu semua menjaga jarak dimanapun kita berada. Bisa? Nah, itu baru pemuda Batak Bersatu. Jadi Bapak Ibu, dalam berbagai kesempatan kami selalu meminta, menyampaikan, mengkampanyekan, mensosialisasikan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ini obat yang paling ampuh untuk pencegahan. Karena vaksinnya belum ada sampai hari ini, diperkirakan baru tahun depan. Jadi sampai tahun depan kita masih suasananya seperti ini, menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang meninggal karena corona, baru kita menyadari pentingnya melaksanakan 3M. Jangan sampai. Teman mungkin, tetangga mungkin sudah ada, teman sekolah, teman kerja, dan lain setiap hari kita dengar pemberitaannya ada yang meninggal. Tidak kurang dari 400 orang yang terpapar virus corona. Bapak Ibu yang berbahagia, pergantian pimpinan dalam pengurusan suatu organisasi seperti Pemuda Bersatu selain merupakan bagian dari pembinaan organisasi, juga penting dan strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Pemuda Batak Bersatu adalah organisasi kepemudaan yang bersifat kekeluargaan dan kedaerahan, merupakan wadah berhimpunnya para pemuda Batak Bersatu, khususnya di perantauan di seluruh wilayah Nusantara. Karena itu kiranya organisasi ini dapat berkembang di seluruh tanah air dan mewujudkan persatuan pemuda Batak Bersatu. Kita semua berharap bahwa pemuda Batak Bersatu terus tumbuh menjadi organisasi yang terlibat dalam suatu tradisi yang meletakkan nilai-nilai solidaritas, toleransi, kerukunan, dan gotong royong sebagai kekayaan tertinggi untuk meneruskan cita-cita pembangunan bangsa dalam misi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, peran pemuda Batak Bersatu ditunggu dalam mengatasi krisis jati diri nasional, mengangkat kembali nilai-nilai solidaritas, toleransi, kerukunan, dan gotong royong sebagai kekuatan pemersatu bangsa, serta mengkikis tuntas nilai-nilai budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Dan terkait ini, pemuda Batak Bersatu harus mampu tampil pada masa terdepan untuk menumbuhkan kembali kebanggaan atas jati diri bangsa Indonesia. Saudara Bapak Ibu yang berbahagia, pada tahun 1926 telah didirikan Yang Batak. Orang Batak itu sudah terlibat aktif dalam persatuan dan mengisi kemerdekaan. Yaitu pada tahun 1926 bersama suku-suku lainnya didirikan ada yang namanya Yang Batak, Pemuda Batak. Yang Batak ini didirikan oleh Amin Arifudin dan oleh Sanusi Pane. Organisasi ini hadir sebagai organisasi yang solid, berjiwa nasional tinggi, dan tidak membedakan agama dan daerah. Dibuktikan juga keterlibatan organisasi Yang Batak ini sebagai salah satu panitia Kongres Pemuda kedua pada tanggal 28 Oktober 1928. Jadi apa yang saudara bentuk pada tahun ini adalah satu niat baik untuk kembali membangkitkan para pendiri-pendiri bangsa, para senior-senior, para tokoh-tokoh bangsa pada tahun 1926
yang sudah menyatakan pentingnya membangun bangsa, pentingnya membangun kebersamaan, pentingnya membangun persaudaraan, dan pentingnya membangun kerukunan, serta pentingnya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Saya bangga hadir di ruangan ini bersama saudara-saudara karena saya yakin saudara akan tampil menjadi bagian pemuda serba terdepan. Tidak hanya sebagai pemuda yang mampu menjaga kebersamaan, persaudaraan dan kerukunan, tapi menjadi bagian pemuda yang dapat mengisi kemerdekaan, ikut terlibat aktif dalam pembangunan bangsa khususnya di kota Jakarta. Saya melihat orang Batak itu luar biasa, berani, gigih, pintar-pintar, sekolahnya juga senangnya tinggi-tinggi, itu terlibat dalam menjaga kebersamaan dan kerukunan. Saya kira ini satu yang baik. Mudah-mudahan setelah hari ini organisasi ini terus berkembang, tidak hanya di kota Jakarta, tapi di daerah-daerah lain menjadi bagian penting dalam ikut membantu, mensukseskan, mempererat, saling tolong-menolong. Apa yang bisa dilakukan kalau ada saudara kita dari Batak, kita perhatikan, kita bina, kita bimbing, kita cukupi kebutuhannya. Ada yang merasa kebutuhannya kurang, sama-sama mungkin sakit, ya. Mungkin membutuhkan biaya untuk sekolah, untuk kuliah, mungkin perlu kerja, kita carikan kerja. Jadi kita mulai dari lingkungan kita, lingkungan keluarga, lingkungan kedaerahan, kerabatan, itu bagian penting untuk mengisi ruang-ruang lainnya. Silakan teman-teman, ini bukan nepotisme, ini bukan KKN, ini bukan sukuisme, tapi kita boleh mulai dari daerah yang kita cintai untuk menjadi bagian penting sehingga daerah kita maju, daerah kita bisa kompak, bisa solid, bisa bersatu. Itu merupakan kontribusi yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Jadi organisasi ini bisa menjadi organisasi perekat elemen bangsa. Kemudian yang kedua, organisasi ini diharapkan bisa berperan aktif menjaga persatuan dan keharmonisan bangsa. Dan yang ketiga, organisasi ini kita minta juga ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Saat ini kita sedang mengalami pandemi. Untuk itu, mari kita terlibat aktif. Yang pertama, kita pastikan bahwa semuanya melaksanakan 3M tadi. Mulai dari rumah-rumah kita sendiri. Jangan sampai ada anggota keluarga kita yang meninggal karena virus corona. Kami minta bahkan setiap rumah ditunjuk minimal 1 orang sebagai kader COVID, sebagai kader pencegahan penanganan virus corona, yang memastikan bahwa setiap anggota keluarga semuanya patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan. Kalau setiap rumah memiliki kader yang patuh dan taat memastikan anggotanya, insya Allah maka bangsa ini atau kota Jakarta ini pasti segera terbebas dari penyebaran virus corona. Kemudian yang kedua, di masa pandemi ini juga kita mengalami hal yang luar biasa, yaitu adanya masalah ekonomi. Jadi kita mengalami masalah yang pertama masalah kesehatan, yang kedua adalah masalah ekonomi. Banyak kantor-kantor ditutup, pegawai-pegawai dirumahkan, bahkan ada yang di-PHK, tidak mendapatkan income dan pemasukan, sehingga perlu ada perhatian kepedulian kita. Pemerintah Pemprov DKI Jakarta telah memberikan bantuan baksos berupa paket sembako sejak bulan Maret hingga bulan ini dan sampai dengan akhir Desember. Nah, untuk itu kami minta kita semua terlibat aktif, juga ikut membantu sesama kita, keluarga besar kita, saudara kita, tetangga kita yang kekurangan. Mari kita bantu.
sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, keikhlasan kita, ketulusan kita. Ini penting, jangan sampai ada saudara kita, tetangga kita kelaparan di masa pandemi ini. Yang ketiga, kita akan mengalami masalah sosial. Ini berbahaya, jangan sampai timbul masalah sosial. Ada masalah kesehatan, masalah ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita juga minus. Jangan sampai masalah yang ketiga muncul, yaitu masalah sosial. Terlebih juga jangan sampai kemudian timbul masalah keamanan. Jadi kesehatan, ekonomi, sosial bisa menimbulkan masalah keamanan. Untuk itu kami minta juga para pemuda bersatu aktif terlibat menjaga keamanan keluarga, keamanan lingkungan, keamanan komunitas, keamanan daerah, dan keamanan kota Jakarta. Karena pasti ada pihak-pihak yang ingin memprovokasi, memanfaatkan situasi dan kondisi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, semoga ke depan bisa berkolaborasi sebagai salah satu mitra strategis pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk ikut terlibat mewujudkan visi Jakarta Kota Maju, lestari dan berbudaya, yang warganya terlibat aktif mewujudkan keberadaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi kita semua. Saya kira itu sambutan saya. Sekali lagi pada kesempatan hari ini saya ucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPD dan DPC Pemuda Batak Bersatu Provinsi DKI Jakarta pada 2020-2025. Saya yakin kehadiran sosial, kehadiran saudara-saudara Pemuda Batak Bersatu akan memberikan kontribusi yang luar biasa sesuai dengan warnanya, warna merah, warna berani tampil, berani berbuat, berani memberikan prestasi yang membanggakan. Ini baru dimulai saja sudah banyak yang hadir, padahal di masa COVID ini sudah berseragam lengkap luar biasa. Mudah-mudahan ke depan terus maju dan sukses. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Barat Insinyur Ariza Fathia MP. Untuk selanjutnya kami ya, pada kesempatan hari ini kami hadir di sini ikut mengikuti rangkaian pelantikan organisasi baru yaitu Pemuda Batak Bersatu. Harapan kami tentu kehadiran organisasi Pemuda Batak Bersatu akan ikut terlibat aktif dalam pembangunan kota Jakarta di wilayah DKI Jakarta yang kita cintai ini. Kehadiran organisasi ini menjadi elemen pemersatu, elemen gotong royong, elemen kerukunan, elemen pemersatuan kita bersama, dan pada akhirnya organisasi ini juga saya yakin akan memberikan kontribusi terbaiknya untuk memastikan bahwa Jakarta akan maju, bahagia warganya, maju kotanya. Jadi sekali lagi kami mengapresiasi bahwa pemuda-pemuda daerah bisa bersatu, bisa kompak, bisa solid, bisa memberikan kontribusi untuk saling mengingatkan, saling berjuang, mengisi pembangunan, meningkatkan kualitas pribadi, kualitas organisasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas kota Jakarta. Setelah pandemi ini seperti apa Pak Wagub harapannya pada harapan kami tentu saat sekarang kehadiran organisasi itu ikut terlibat aktif membantu kita semua untuk memastikan bahwa seluruh warga Jakarta melaksanakan 3M. Apa 3M itu? Yaitu memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi kalau organisasi ini sekarang ke depan ikut terlibat aktif, maka ini satu kontribusi yang luar biasa untuk menyelamatkan nyawa warga Jakarta. Jadi jangan dianggap enteng masalah corona ini, jangan dianggap gampang, dan 3M ini bukan hal yang biasa. 3M ini hal yang luar biasa yang harus terus kita laksanakan, kita kerjakan agar memastikan seluruh warga Jakarta bisa selamat terbebas dari penyebaran virus corona. Pak Wagub mungkin soal lain Pak Wagub terkait masalah ganjil genap sepeda motor telah diatur dalam Pergub 60 dan Pergub 80 ya. Jadi kami sudah mengatur
ganjil genap sudah kita berlakukan. Dulu awalnya ganjil genap diberlakukan dalam rangka mengurangi kepadatan kendaraan di kota Jakarta yang diatur dalam 2 shift, pagi jam 6 sampai jam 10 dan sore jam 16 atau jam 4 sore sampai jam 21. Nah, kemudian selama PSBB memang kita tiadakan. Kemudian di masa pelonggaran ini 2 minggu yang lalu kita mulai diberlakukan kembali pelaksanaan ganjil genap, tidak hanya sekedar untuk memastikan mengurangi kemacetan yang sudah mulai macet Jakarta, tapi juga ingin kita memberikan kontribusi agar masyarakat juga mulai menghindari atau membatasi keluar rumah sesuai dengan ganjil genap. So cliche, I see the sparks you throw.